Kabupaten Pidijaya merupakan pecahan dari Kabupaten Pidi dengan luas wilayah 1162,84 km persegi. Kabupaten Pidijaya berada pada belahan utara Bukit Barisan yang terdiri dari kawasan pegunungan, dataran rendah, dan kawasan perairan. Kabupaten Pidijaya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim, dan 222 kampung. Pada usianya ke-10 tahun setelah dimekarkan dari induknya Kabupaten Pidi, 2 Januari 2007, Pidijaya diguncang gempa berkekuatan 6,5 skala Richter. Selain menewaskan 102 jiwa penduduknya, gempa pada tanggal 7 Desember 2016 tersebut juga meluluhlantakkan sekitar 3.000 unit rumah penduduk rusak berat, lebih 100 unit toko roboh, 1 rumah sakit, sejumlah bangunan pemerintah, dan beberapa infrastruktur hancur. Akibat gempa, konsentrasi pembangunan di berbagai sektor seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah disusun secara matang akhirnya buyar dan dialihkan untuk bantuan masa panik bagi korban gempa. Perlu dicatat, meski masih dalam kondisi berduka pasca gempa, justru pemerintah banting setir. Selain jatuh bangun meyakinkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengucurkan dana tanggap darurat bagi pembangunan infrastruktur yang rusak dan membangun kembali ribuan rumah warganya. Pada saat bersama, mereka juga terus berupaya keras mengucurkan program pemberdayaan ekonomi rakyat kecil di wilayah produktif yang sempat terhenti sebelumnya. Satu di antaranya program pemberdayaan ekonomi warga Desa Lancang Paru, Kecamatan Bandar 2 ini. Di lahan terlantar seluas sekitar 36 hektar inilah jajaran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pidijaya kini tengah giat dan berkonsentrasi meningkatkan jenis usaha garam rakyat tradisional menjadi kawasan percontohan usaha garam terintegrasi dan modern. Kamaluddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pidijaya, mengakui semua terjadi atas dasar usulan pemerintah Pidijaya dan mendapat dukungan dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia. Akhirnya dapat merealisasikan program pemberdayaan usaha garam rakyat, kini lebih dikenal dengan singkatan PUGAR. Menurut Kamaluddin, mengawali proyek ini tahun 2018, dinas yang dipimpinnya mendapat kucuran dana sekitar 5 miliar rupiah. Sebagai modal dasar tahap pertama untuk melakukan rekonsiliasi dan mengintegrasikan lahan tambak terlantar seluas 36,6 hektar menjadi lahan produktif. Sesuai dengan cita-cita awal dan bahan baku yang tersedia di areal yang berbatasan langsung dengan bibir pantai tersebut, kini telah dibangun usaha kelas menengah sebagai upaya meningkatkan produksi garam nasional, tepatnya di Desa Lancang Baru, Kecamatan Bandar 2. Pabrik garam modern ini diharapkan mampu memproduksi garam berkualitas dan standar nasional sekitar 100 ton garam per tahun, di mana hasil garam beriodium dari pabrik ini nantinya akan dikelola koperasi di bawah pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Dengan segala keikhlasan yang tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan. Kenapa saya katakan meningkatkan kesejahteraan? Pada lahan yang telah lama tidak berfungsi, kita coba kembangkan PUGAR dengan dana APBN, dan setelah kita bangun program terintegrasi ini, kita akan kembalikan kepada pemiliknya, kita akan kembalikan kepada masyarakat yang dikelola oleh koperasi tentunya. Dan semua hasil itu akan
dikembalikan kepada masyarakat. Nah, kalau kita melihat di pemberdayaan itu luar biasa, karena nanti setelah produksi tidak ada campur tangan pemerintah untuk pengelolaan pugar ini, tapi semuanya menjadi milik masyarakat, apakah dia pemilik, pekerja, kemudian penggarap, itu target kita. Pemerintah Pidijaya meyakini kawasan ini cocok dijadikan sebagai areal daerah konsentrasi produksi garam atau sebagai daerah percontohan program garam rakyat atau pugar yang dikelola secara modern. Sehingga di sini juga akan dibangun satu unit gudang untuk menampung garam hasil produksi unit usaha pugar tersebut nantinya sebelum dipasarkan. Karena program ini dinilai sukses sehingga menarik perhatian kabupaten lain di tanah air untuk meninjau bahkan belajar merealisasikan program pemberdayaan garam rakyat di Pidijaya di Kampung Lancang Baru, Kecamatan Bandar Baru ini. Ratu Tatu Kasana, Bupati Kabupaten Serang, Banten dan jajarannya mengaku penasaran dengan keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Pidijaya mengelola dana Kementerian Kelautan dengan merealisasikan proyek pugarnya. Dari Pemda Kabupaten Serang, saya Bupati Kabupaten Serang dengan Pak Wakil, dengan Pak Kadis Kelautan, kami memang bermaksud ke sini untuk studi tiru, ya, studi tiru karena di Pidijaya ini ada program pugar, yaitu program usaha garam rakyat yang sudah diberikan oleh Kementerian tahun kemarin, dan insya Allah Kabupaten Serang tahun depan akan mendapatkan program yang sama. Oleh sebab itu kami belajar ke sini seperti apa. Jadi ketika program itu kami terima, kami sudah tahu persis. Alhamdulillah kita tadi diantar oleh Pak Bupati Pidijaya, Pak Kadis, di sini dijelaskan semuanya. Dan ternyata di sini tidak hanya yang terintegrasi programnya, tapi ada juga program pembuatan garam dengan tunnel, ya. Nah, ini juga ilmu buat kami. Mendukung program pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan produksi garam nasional, sekaligus menyahuti permintaan pasar yang menjanjikan. Kini pemerintah Pidijaya berencana akan membangun 4 pabrik garam modern lainnya di 4 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Tujuannya selain ingin meningkatkan ekonomi warga pesisir, juga sebagai upaya memperkecil angka pengangguran masyarakat di pinggiran. Muhammad Husni, satu di antara warga Lancang Baru, belasan tahun telah menggeluti usaha garam tradisional. Diakui kemampuannya mengelola usaha garam tradisional yang diperoleh secara turun-temurun dari orang tuanya belakangan ini, selain tidak mampu menutupi kebutuhan rumah tangganya sendiri, juga sering mengalami kegagalan akibat terbatas modal dan tergantung dengan kondisi alam sehari-hari. Menurutnya, hasil pabrik garam home industri tradisional juga kalah bersaing dengan garam impor, sehingga dirinya sering merugi akibat ditinggal pembeli. Lebih untung gini, mudah kayak gini, Pak. Ya, mudah kayak gini. Sudah lama, sudah banyak orang yang melakukan hal seperti ini, yang ikut membuat garam seperti ini. Ini udah mulai, Bang. Nah, udah mulai. Ya. Kita harap para perikanan kita lanjut untuk masyarakat ini. Ya, karena kan banyak masyarakat yang miskin-miskin itu, Pak. Ya, makanya jadi orang-orang miskin itu jangan sampai miskin terus itu, Pak. Husin mempunyai harapan besar dari program pugar ini karena selain terbuka lapangan kerja bagi petani garam tradisional, juga dapat dijadikan sebagai pendorong semangat profesi yang sempat jatuh bangun.